Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NIM 2130604161. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai zakat, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Fikih Zakat dengan dosen pengampu Ibu Ria Agustina LCMA. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama zakat fitrah, kemudian zakat mal. Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat peternakan, zakat perdagangan, dan zakat profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan zakat fitrah. Definisi zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Adapun dalil mengenai zakat fitrah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya. Maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum dan daki, tepung dari gandum. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Syarat dari zakat fitrah yang pertama beragama Islam, merdeka bukan dari kalangan budak, mampu atau berkecukupan, serta menemui waktu wajib zakat. Waktu pelaksanaan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bayar zakat fitrah wajib dilakukan saat terbit fajar Idul Fitri. Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat fitrah wajib dilaksanakan sejak di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras atau makanan pokok, yaitu 2,5 kg atau 3, liter per jiwa. Sementara dalam bentuk nominal uang, zakat fitrah disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu al-fuqara, fakir, dan al-masakin, orang-orang miskin. Selanjutnya ada zakat mal. Pengertian zakat mal. Mal berasal dari kata bahasa Arab, artinya harta atau kekayaan. Al-amwal, jamak dari kata mal, adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Lisanul Arab. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Syarat dari zakat mal yaitu yang pertama merdeka, Islam, balik atau berakal, kondisi harta sampai 1 nisab, kepemilikan yang sempurna pada harta, mencapai haul, tidak ada hutang, lebih dari kebutuhan pokok. Dalil yang menjelaskan tentang zakat mal terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Waktu yang digunakan melaksanakan zakat mal adalah apabila objek zakat tersebut sudah mencapai haul atau 1 tahun kepemilikan dan nisab atau kadar tertentu. Miqdar dari zakat mal sama dengan 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama setahun. Berbeda dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nisab 653 kg beras. Zakat mal baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan dikeluarkan sekali setiap tahun. Adapun mustahik, orang yang menerima zakat mal yaitu al-fuqara, orang fakir, al-masakin, orang miskin, al-amilin, panitia zakat, mu'alaf, duzur riqab, budak, al-ghorim, yang orang yang berutang, fisabilillah, al-muhajidin, pejuang Islam, dan ibnu samil. Kemudian ada pun macam-macam dari zakat mal. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Zakat emas merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang memiliki emas dan perak yang telah mencapai nisabnya, termasuk emas dan perak yang berlaku pada setiap masing-masing negara. Dalil mengenai zakat fitrah Dalil mengenai zakat emas terdapat dalam surah At-Taubah
ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Adapun syarat dari zakat emas yaitu milik sendiri secara sah dan sempurna, mencapai haulnya sampai nisabnya, harta yang termasuk kebutuhan pokok, harta dari hasil usaha yang halal, emas yang wajib dizakati adalah yang digunakan sebagai perdagangan atau perniagaan. Waktu pengeluaran zakat emas dikenakan zakat jika emas tersimpan telah mencapai atau melebihi nisab dan haulnya. Miqdar dari zakat emas dan perak. Nisab zakat emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar sama dengan 425 gram emas diambil sebesar 2,5%. Sedangkan nisab zakat perak sebanyak 200 dirham, yang mana 1 dirham sama dengan 2,975 atau setara dengan 595 gram emas diambil sebesar 2,5%. Selanjutnya itu zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Dasar hukum wajib zakat terdapat dalam surah zakat pertanian terdapat dalam surah Al-An'am, yang artinya makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Syarat wajib zakat hasil pertanian, yaitu tanaman itu tumbuh karena dibudidayakan manusia, terdiri dari tanaman yang dapat menjadi makanan pokok, sudah keras dan siap disimpan dalam kondisi kering, dan mencapai nisab. Waktu pengeluaran zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Dalam zakat hasil pertanian, tidak menunggu haul atau tahun. Miqdar dari zakat pertanian. Apabila diairi dengan hujan, sungai, atau mata air, maka zakatnya 10%. Namun, bila dengan cara disiram, imigrasi, atau biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Yang ketiga ada zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari pertambangan yang digali sekaligus dan memenuhi nisab. Landasan hukum zakat pertambangan dari Bilal bin Al-Haris radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengambil zakat dari hasil tambang. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat dari zakat pertambangan itu diperoleh dengan cara yang baik dan halal, memiliki penuh tanpa campur tangan orang lain, harta yang berkembang, telah mencapai nisab, dan tidak memiliki haul. Waktu pengeluaran zakat pertambangan itu hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayarkan ketika barang itu telah digali. Miqdar dari zakat pertambangan. Menurut jumhur, besarnya zakatnya ialah 2,5% dan nisabnya 20 dinar atau 200 dirham perak dan tanpa haul. Yang keempat ada zakat peternakan. Zakat hewan meliputi jenis unta, sapi, kerbau, domba, hingga biri-biri. Wajib dikenakan zakat jika telah mencapai nisab dan haul. Sementara unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain wajib dizakati jika diperdagangkan. Dalil mengenai zakat peternakan, tidak ada balasan bagi pemilik unta, sapi, kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakat, kecuali hewan-hewan itu datang di hari kiamat dengan ukuran yang lebih besar, lebih gemuk, sambil menanduk dan mendang. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Syarat dari zakat peternakan. 1. Mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat. 2. Melewati haul setahun hijriah. 3. Digembalakan, maksudnya sepanjang tahun binatang ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan di lahan umum atau lahan milik sendiri, tidak dengan dicarikan rumput. 4. Tidak dipekerjakan, seperti untuk membajak sawah, mengangkut barang, dan lain sebagainya. Waktu pengeluaran dari zakat peternakan. Hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul atau 1 tahun. Miqdar dari zakat peternakan berbeda-beda tergantung jenis hewan yang dipelihara. Ketentuan nisab hewan ternak unta, sapi, dan kambing adalah sebagai berikut. Nisab hewan ternak unta untuk 5 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 10 ekor unta, maka zakatnya adalah 20 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun.
Jika ternak sudah mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Nisab hewan ternak sapi atau kerbau. Untuk peliharaan 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Untuk ternak 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Setelah ternak sapi mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30 zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelipatan 40 zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Nisab hewan ternak kambing, domba, atau biri-biri. Untuk ternak 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Untuk 121 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Setelah ternak kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Selanjutnya yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan yaitu zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Dalil mengenai zakat perdagangan dari Samurah bin Jundub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah zakat dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Hadis riwayat Abu Daud 1587. Syarat dari zakat perdagangan: 1. Barang tersebut dimiliki sendiri. 2. Bukan termasuk barang wajib dizakati lainnya. 3. Barang yang sejak awal diniatkan untuk diperdagangkan. 4. Nilainya sudah mencapai 1 nisab emas atau perak. 5. Telah mencapai haul. Waktu pengeluaran zakat perdagangan hendaknya dilakukan pada waktu segera setelah tutup buku di akhir tahun. Mikdar dari zakat perdagangan, nisab zakat perdagangan ini adalah senilai nisab zakat emas, yaitu seharga 85 gram emas. Dan mikdar atau kadar pembayaran zakatnya adalah 2,5% dari jumlah total nilai barang dagangan. 6. Zakat profesi. Definisi zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan per bulan atau tahunan saat penghasilan sudah mencapai nisab atau batas minimum. Dalil mengenai zakat profesi. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Al-Zariyat ayat 19. Syarat zakat profesi: 1. Harta dikuasai penuh. 2. Hartanya berkembang dan lebih dari kebutuhan pokok. 3. Mencapai nisab. 4. Bebas dari hutang. Waktu pembayaran zakat profesi yaitu per bulan atau setahun sekali. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Mikdar dari zakat profesi. Para ulama sepakat bahwa besaran zakat profesi ini adalah 2,5% dari total penghasilan yang didapatkan. Namun, beberapa ulama masih berbeda pendapat mengenai apakah perhitungannya langsung dari penghasilan kotor atau dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok. Sebagian besar ulama sepakat bahwa penghitungan zakat profesi ini dihitung langsung dari penghasilan kotornya. Nah, itulah penjelasan mengenai zakat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang mendengarkan mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.